Halo teman, OJK minta kita stop bayar tagihan jika. Nah, ini adalah asumsi saya atau prediksi saya tentang OJK, tentang sikap OJK yang akan diambil jika memang teman-teman tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Jadi teman-teman bisa galbay alias gagal bayar tagihan jika memang yang pertama teman-teman mentok nggak punya uang sepeser pun. Tetap santai saja karena sudah diatur oleh Undang-Undang HAM. Kita bisa aman ya teman. Di Undang-Undang HAM nomor 19 ayat 2 jelas berbunyi, tidak ada satu orang pun warga negara yang akan dikurung atau dipenjara jika tidak memenuhi kewajiban bayar atau hutang piutang. Itu bisa teman-teman cek ya teman, dan itu memang benar adanya. Jika kita memang tidak punya uang sepeser pun untuk bayar, kita galbay, itu tidak ada unsur pidana yang akan menghantui kita, karena jelas di pasal tersebut sudah melindungi kita. Hutang piutang itu masuknya ke ranah perdata, jadi tidak ada satu delik hukum pun yang akan mengganggu kita. Misalnya kita dipenjara atau kita disita aset, itu tidak akan pernah bisa karena sudah resmi diatur di undang-undang tersebut. Jadi kita bisa aman ke depannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jika kita tidak perlu membayar pinjaman online atau stop bayar jika umpamanya pinjol tersebut pinjaman online ilegal. Nah, ini sudah dijelaskan OJK. Jadi umpamanya kita sudah melakukan pencairan, kita cek terlebih dahulu apakah pinjol tersebut pinjaman online legal atau pinjaman online ilegal. Nah, OJK resmi yang namanya pinjol legal itu cuma 98 pinjaman online. Teman-teman bisa dicek di web OJK sendiri, itu ada 98. Teman-teman bisa langsung cek saja ke 98 pinjaman online tersebut apakah teman-teman masuk dalamnya atau tidak. Nah, jika umpamanya teman-teman pinjam di pinjaman online dan sudah dicek di 98 pinjaman online legal tersebut tapi tidak ada, teman-teman harus stop bayar sekarang juga, karena itu terindikasi pinjaman online ilegal, tidak ada izinnya dari OJK dan tidak perlu dibayarkan. Kenapa? Karena ya jelas, yang pertama bunga denda itu lebih ekstrim dari pinjaman online legal, teman. Nah, umpamanya saya asumsikan teman-teman pinjam 1 juta, dalam 2 minggu harus dilunasi hutangnya 1 juta dari 2 juta. Jadi untuk pelunasinya 2 juta, kan gila sekali. Hutangnya bisa 100% dari pinjaman pokok selama 2 minggu. Itu sangat amat membuat kita terbebani dan stres ya teman. Belum lagi kalau kita sudah melunasinya, akan ada transferan lagi dari pinjaman online, tapi kita tidak merasa mencairkan. Nah, banyak sekali kasus seperti ini dan banyak sekali orang yang sudah terjebak tentang masalah ini. Jadi dia hutang dilunasi, ada transfer lagi, hutang dilunasi, ada transfer lagi, seperti itu terus, tidak ada ujungnya. Jadi kita harus stop masalah ini, kita harus gagal bayarkan saja, tidak perlu dibayar, karena ini jelas akan mengganggu dompet kita, mengganggu neraca ekonomi kita. Kita akan terus bayar sampai kita miskin ya teman, dan itu tidak perlu teman-teman bayar. Nah, untuk yang terakhir, kalau kita tidak perlu bayar tagihan karena kita sudah kena penagihan kasar dan intimidatif. Nah, OJK sendiri sudah mengatur tentang masalah pasal-pasal tentang pengaturan keamanan konsumen, teman. Jadi umpamanya kita sudah ditagih debitor dengan di WA yang intimidatif, diperlakukan kasar pada saat datang ke rumah, kita tidak perlu bayarnya karena itu jelas melanggar aturan OJK. OJK sudah mengatur ini di pasal 19 tahun 2023, sudah jelas tentang masalah ini. Jadi untuk penagihan itu tidak boleh kasar, tidak boleh intimidatif, tidak boleh yang namanya berbuat provokatif. Belum lagi untuk jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam tidak boleh menagih ke rumah. Nah, jadi kita harus tahu tentang masalah ini. Jadi kita harus punya informasi yang berlebih masalah ini agar kita tetap kuat mentalnya dan kita bisa menghadapi penagihan pinjol ini ke depan. Jadi jangan pernah takut, kita dilindungi hukum, kita dilindungi OJK, kita dilindungi negara. Jadi tidak ada unsur hukum yang akan mengganggu kita. Tetap santai, tetap tenang. Dan video singkat dari saya tentang OJK minta kita stop bayar tagihan jika memang mentok seperti ini ya teman. Dan teman-teman harus tahu, lebih semangat lagi hidupnya, lebih termotivasi agar lepas dari jerat pinjaman online ini. Video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.